This weekend is Father's Day. Minggu ini adalah hari ayah. Apakah saudara itu ayah kandung, ayah angkat, ayah tiri, atau ayah mertua, atau bahkan teman bapak rohani? Saya ingin mengucapkan terima kasih karena saudara telah mencurahkan hati saudara, jiwa saudara kepada anak-anak saudara. Terima kasih karena bekerja keras untuk menyediakan bagi mereka. Terima kasih untuk menguatkan mereka sehingga anak-anak saudara itu dapat menjadi seperti apa adanya sekarang. Yesus itu sendiri juga mengatakan, karena kasih Allah Bapa itu sangat berkuasa. Itu yang Yesus mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kasih Bapa itu mempengaruhi setiap pertumbuhan kita, diri kita, keyakinan kita. Dan terutama itu membantu kita untuk berhubungan dengan Allah Bapa kita di surga. Menjadi seorang bapa itu tidak mudah. Bahkan ketika engkau capek, putus asa, tidak bahagia setiap hari, saudara harus ada di sana dan tidak bisa melarikan diri. Dan sudah melakukan segala yang terbaik, engkau harus menjaga kerekatan keluarga saudara. Salah satu kisah kasih yang terbesar antara ayah dan anaknya itu adalah Dick dan Rick Hoyt. Bayi Rick itu lahir dengan cerebral palsy. Ketika dia baru berusia 9 bulan, dokter mengatakan bahwa dia itu tidak akan bisa bergerak sepanjang umur hidupnya dan mempertimbangkan untuk memasukkan dia ke dalam institusi atau rumah sakit. Tetapi ayahnya memperhatikan bahwa mata Rick itu selalu mengikuti dia dan dia bilang, tidak, anakku tuh anak yang cerdas, dia tidak akan cacat seumur hidupnya. Ketika dia berusia 11 tahun, ayahnya bekerja dengan orang-orang di universitas lokal dan kemudian memakaikannya dengan komputer supaya dia dapat berkomunikasi. Satu hari ada lomba lari 8 kilometer untuk charity dan Rick mengatakan, "Pak, aku ingin mengikuti. Saya ingin eh, mengikuti pertandingan ini supaya aku dapat mengumpulkan uang untuk dapat menolong orang lain." Papanya itu bukan pelari, tetapi dia menaruh Rick di dalam kursi roda dan kemudian ikut dalam lomba lari ini. Hari itu mengubah kehidupan Rick. Dia mengatakan, "Pak, ketika aku lari, aku merasa bahwa aku bukan orang cacat." Dan bahkan kalimat ini mengubah kehidupan papanya. Dia ingin memberikan anaknya perasaan itu sebisa mungkin. Jadi dia mulai berlatih dan berlatih. Tahun 83, mereka mengikuti maraton di Boston dan mereka berlari bersama dengan kerumunan orang lain. Tahun 83 mereka memiliki qualified untuk bertanding sebagai pelari official, pelari resmi. Ada yang mengatakan, kenapa kalian tidak mencoba triathlon? Ayahnya tidak pernah mencoba untuk belajar berenang dan belum bersepeda lagi sejak dia berusia 6 tahun. Dia memutuskan untuk mengangkat anaknya 50 kilogram ini dan mengikuti triathlon. Pada waktu berenang, Ding menggunakan tali dan kemudian mengikatnya di tubuhnya untuk menarik Rick di perahu karet. Dan untuk ketika dia bersepeda, Rick duduk di depan untuk tandem bike yang spesial dirancang untuk dia. Ketika dia berlari, Dick akan mendorong Rick di dalam kursi roda. Mari kita lihat videonya.
Wow. Wow, di dalam 38 tahun, mereka telah melakukan 1.130 pertandingan, termasuk 72 maraton, 257 triathlon, dan 6 Ironmans yang diadakan di Hawaii. Dan sangat luar biasa sekali. Dan saudara lihat apa waktu terbaik di dalam maratonnya? 2 jam 40 menit. Hanya 38 menit lebih lambat daripada catatan dunia. Dan catatan dunia itu dicapai oleh anak muda yang tidak mendorong orang lain di kursi roda. Dan Dick sendiri pada saat itu sudah berusia 52 tahun. Mr. Hoyt, papanya itu baru saja meninggal 3 bulan yang lalu di bulan Maret 2021. Apa yang dia miliki adalah kasih yang besar buat anaknya. Dan yang dia inginkan adalah untuk melakukan sesuatu bagi anaknya bersama dengan dia. Suatu hari ada orang yang bertanya kepada Rick di dalam interview tentang ayahnya. Dia berkata, dia adalah ayah luar biasa terhebat di seluruh dunia ini. Saya harap saya dapat memberikan sesuatu yang tidak dapat dibeli uang. Yaitu saya ingin supaya ayah itu duduk di kursi dan untuk pertama kalinya aku akan mendorong dia. Sungguh sebuah kisah yang luar biasa dari kisah kasih seorang ayah. Minggu ini saya akan membagikan dengan saudara beberapa karakter dari seorang pria yang ingin menjadi seorang ayah yang baik. Mari kita lihat ini. FATHER. Saya akan menggunakan akronim ini atau singkatan ini, Father, untuk menunjukkan seberapa besar kasih Allah Bapa kepada kita dan untuk menantang saudara untuk mengasihi anak-anak saudara dengan cara yang sama. F untuk yang pertama itu adalah seorang sahabat. Seorang ayah adalah seorang sahabat. Di dalam buku yang yaitu Nilai Tersembunyi dari Seorang Pria, ada kisah nyata dari anak berusia 5 tahun dan kemudian satu hari dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, maukah engkau bermain bola dengan aku?" Ayahnya bilang kepada anaknya, "Aku ayahmu, aku bukan temanmu. Pergi, main sendirian." 40 tahun kemudian, anak ini masih dalam konseling intensif, mencoba untuk menghadapi perkataan ini. Kata-kata dari seorang ayah itu sangat berkuasa. Dan kebenarannya adalah, seorang ayah itu harusnya menjadi seorang sahabat. Saudara harus menjadi sahabat yang paling lama dengan anak-anak saudara. Ayah saya itu adalah ayah yang paling lama di dalam kehidupan saya. Saya telah mengenal dia selama 57 tahun dan ayah saya berusia 92 tahun sekarang. Ketika saya berpikir dengan ayah saya, beberapa kenangan itu adalah saya bermain kepala, sundukan kepala dengan papa saya. Ya, selama bertahun-tahun kita melakukan itu setelah kita melihat TV yang melakukan tunjukan kepala itu. Sampai akhirnya saya terlalu kuat dan ayah ayah saya itu adalah sahabat yang membawa saya bersepeda dan mengajari saya untuk berenang di lautan. Para ayah, engkau adalah pelindung, engkau melindungi anak-anakmu untuk memastikan bahwa mereka tidak pernah masuk dalam mara bahaya. Sahabat sejati itu sangat menyemangati. Di dalam Injil hanya 3 kali Tuhan Allah Bapa itu berbicara kepada Yesus dengan suara yang audible di dalam baptisannya, di dalam transfigurasi, dan kemudian di dalam penyalipannya. Tuhan memberikan Yesus, anaknya, apa yang dibutuhkan dari seorang anak dari ayahnya. Mari kita lihat di dalam Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Apa yang Tuhan katakan? Anakku. Apa yang kita lihat di sini? Kita memiliki sebuah kepastian, sebuah assurance, sebuah kepastian. Tuhan memastikan kepada Tuhan Yesus akan kasihnya kepada dia. Para bapa, engkau harus meyakinkan atau memastikan kepada anakmu. Kita hidup di mana dunia itu penerimaan itu sangat bersyarat. Kalau engkau rapotmu bagus, maka engkau akan dikasih. Kalau engkau populer, engkau dikasih. Kalau engkau punya uang, engkau akan disayangi. Kalau engkau pemenang, engkau akan disayangi. Tetapi seperti Allah Bapa kita di surga, kita harus mengasihi 100% tanpa syarat. Kita tidak usah menjadi orang yang sempurna supaya Allah Bapa mengasihi kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan yang membuat Tuhan itu mengasihi kita lebih lagi. Tidak ada yang dapat kita bisa lakukan untuk membuat dia menutup pintunya.
Kepastian itu sangat penting sekali. Para bapak dan memberikan atau mengassure kepada anakmu bahwa kasihmu itu benar, itu tercurah bagi anakmu. Luangkanlah waktu bagi mereka. Saya membaca beberapa kisah tentang Charles Adam, anak seorang presiden, yaitu Presiden Amerika, yaitu John Quincy Adams. Charles itu menuliskan diary di dalam masa kanak-kanaknya. Waktu dia berusia 8 tahun, dia menuliskan di dalam diarinya. Saya pergi memancing dengan ayahku, itu adalah hari yang paling luar biasa dalam kehidupan saya, dan dia tidak pernah melupakan hari itu. Selama 40 tahun kehidupannya, dia terus memberitakan kepada orang-orang bagaimana dampak atau pengaruh hari itu di dalam kehidupannya. Sementara John Quincy Adams, ayahnya presiden, juga menuliskan sebuah diary. Dan dia menuliskan di hari yang sama itu. Di dalam hari ketika mereka memancing, saya pergi memancing dengan putra saya. Saya benar-benar membuang waktu. Bagi dia, itu adalah membuang waktu. Tapi bagi putranya, itu adalah hal yang terbesar. Papa, kita itu tidak menyadari beberapa ketika kita meluangkan waktu dengan anak kita itu sangat penting. Ketika kita memberikan mereka kepastian, kita meluangkan waktu bersama dengan mereka. Mari kita lihat lagi di sini. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi hal yang pertama, Tuhan memberikan Tuhan Yesus assurance atau kepastian. Yang kedua dikatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi. Apa itu artinya? Artinya, itu adalah kasih sayang. Tuhan Allah Bapa kita, itu adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Dia mungkin yang terbaik, yang terkuat, yang paling maskulin. Namun dia juga dapat merasakan bagi kita. Tuhan di dalam Kristus menunjukkan kepada kita bahwa dia itu dijamah atau dia itu turut merasakan kelemahan kita. Allah Bapa itu penuh dengan kasih sayang. Para bapa, engkau harus belajar untuk memeluk anakmu. Dan lakukanlah sebanyak mungkin. Jangan hanya mengasihi mereka di dalam hatimu, tapi saudara dapat mengekspresikannya, menunjukkan kepada mereka kasih sayang saudara. Tuhan ingin setiap anak-anak untuk belajar apa itu keamanan di dalam kehidupan mereka. Kasih ibu itu sangat luar biasa dan dapat melakukan banyak hal, tetapi tidak dapat menggantikan kasih seorang bapa. Hanya di dalam pelukan seorang ayah, maka anak itu dapat merasakan rasa aman sepenuhnya. Ketika ayah memeluk saya, maka tidak ada yang buruk yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Hal yang ketiga yang Tuhan katakan adalah, ini adalah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Aku berkenan kepada engkau Tuhan Yesus. Apa itu artinya? Ini adalah sebuah approval atau persetujuan, atau sebuah penerimaan. Sebuah persetujuan. Engkau berkenan kepadaku. Engkau memberikan aku sukacita yang penuh. Aku bangga akan engkau. Persetujuan. Setiap hari sebisa mungkin katakan kepada putra-putrimu bahwa engkau bangga kepada mereka. Dulu saya mengajarkan kepada engkau multivitamin daripada pernikahan. Dan ini adalah multivitamin bagi pembapaan. Kepastian, kasih sayang, dan persetujuan atau penerimaan ini akan menumbuhkan anak-anak secara psikologikal itu bahagia dan sehat. A itu adalah untuk advisor atau penasehat. Jadi setiap bapak itu harus menjadi seorang penasehat yang baik. Ayahku adalah penasehatku. Di hari pernikahanku dia memberikan nasihat ini. Kong, satu-satunya hadiah yang akan kau dapatkan dari aku adalah mobil second handku, Nissan. Setelah itu jangan minta uang dariku. Sebagai seorang pria, kau harus belajar mandiri. Kau harus belajar untuk dapat menghidupi keluargamu. Jangan kembali meminta uang kepadaku. Ini adalah salah satu nasihat yang terbaik yang dapat didapatkan dari seorang anak dari ayahnya. Dari hari itu, saya belajar untuk percaya kepada Allah Bapa. Ketika saya harus mendapatkan kunci dari flat saya yang baru di Tampines, saya sedang dalam ladang misi. Saya telepon ke ayah saya, Pak bisa ambilkan kunciku enggak? Ayahku bilang, kalau rumah ini penting bagi engkau harus bertanggung jawab secara pribadi untuk hal itu. Lakukanlah
hal yang penting bagi dirimu sendiri. Wah, itu adalah nasihat yang luar biasa dari ayah saya. Saya belajar banyak sekali pelajaran kehidupan. Jangan menghidupi gaya hidup menyimpan dan berhutang. Kalau engkau tidak bisa membeli, ya udah nggak, jangan dibeli. Di dalam kehidupan sedikit itu mungkin lebih baik. Kualitas itu lebih baik daripada kuantitas. Ayahku selalu mengatakan seorang pria itu harus memilih teman-temannya dengan bijaksana. Ayah selalu mengatakan kepada saya, hati-hati dengan orang ini dan orang itu. Dan saya harap saya dulu itu dapat mendengarkan dia. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Mazmur 16 ayat 7 mengatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari, hati nuraniku mengajari aku, Tuhan menasihati kita. Seorang penasehat itu selalu akan berdoa bagi saudara. Papa saya berdoa setiap pagi, berdoa bagi saya. Dan sebagai seorang papa, engkau adalah imam di dalam rumah tangga saudara. Jadi saudara harus berdoa supaya kerajaan Allah itu turun dan kehendaknya terjadi atas anak-anak saudara, atas keluarga saudara. Dan bersangkutan dengan hal ini adalah poin berikutnya, yaitu T atau pengajar, teacher atau pengajar. Seorang ayah adalah pengajar yang luar biasa. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Apa yang dapat diajarkan oleh seorang papa? Anak-anak kita tuh saat ini pendidikannya sangat luar biasa. Mereka itu belajar banyak sekali, lebih dari apa yang dapat kita ajarkan. Saya mendengarkan sebuah gurauan baru-baru ini. Anak SD kelas 4, dia itu ada PR matematika, dia ingin bermain tetapi mamanya tidak memperbolehkannya sampai dia menyelesaikan PR-nya. Jadi ketika dia pergi ke dapur, mulai masak, ayahnya itu melihat dia menangis dan bergumul untuk menyelesaikan soal matematika. Jadi dia mau membantunya, papanya ini mengerjakan PR-nya dengan segera supaya anaknya dapat bermain dengan teman-temannya. Ketika waktu bermain sudah selesai dan anaknya itu kembali pulang ke rumah, dia dimarahi oleh mamanya. Bukan karena dia menemukan bahwa ayahnya itu membantu dia mengerjakan PR, tetapi karena jawaban PR-nya itu semuanya salah. Ayahnya itu mengacaukan segalanya. Kita mungkin tidak dapat membantu anak-anak kita dengan PR-nya hari-hari ini, tetapi kita dapat mengajarkan mereka tentang kehidupan. Dayan dan saya berbicara tentang banyak hal di muka bumi ini. Ketika dia berbicara kepada aku, saya bukan pendetanya, tetapi saya ayahnya, papanya. Jadi Dayan akan mengatakan, Pak, apa yang kau pikirkan tentang ini? Kalau itu bagaimana menurutmu? Yang paling penting, kita harus mengajar mereka dengan penuh kasih, dengan caranya Tuhan. Tetapi untuk dapat melakukan hal itu, Alkitab mengatakan di dalam Efesus 6 ayat 4, dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Para bapa, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kata bangkitkan di sini artinya jangan membuat frustasi. Jangan mengganggu mereka atau membuat mereka menjadi sebal. Kata bangkitkan ini artinya jangan mendorong anakmu terpojok. Jangan membuat mereka itu marah dengan kehidupan mereka, dengan Tuhan. Dan ketika engkau melakukannya, ketika engkau selalu menyalahkan mereka, engkau membangkitkan amarah di dalam hati mereka ketika engkau meremehkan mereka. Jangan tidak masuk akal. Jangan membuat engkau bahwa engkau sudah tidak memiliki akal lagi, tidak logika lagi. Jangan acuh tak acuh, jangan tidak mudah puas. Tidak peduli seberapa baiknya mereka mencoba, itu tidak baik bagi engkau. Putrimu mendapatkan 6A dan 1B dan engkau mengatakan, kenapa engkau tidak mendapatkan semuanya A dan A+. Para bapa, bersabarlah untuk membimbing anak-anakmu, karena ini adalah bagaimana Allah Bapa itu membimbing kita. Dia adalah gembala yang baik. Kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 11, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Tuhan itu Allah Bapa yang sangat lemah lembut. Dia menghimpunkannya dengan tangannya, dan anak-anak domba di bangkunya. Saya suka dengan hal ini. Tuhan itu memangku di dekat hatinya, dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati.
Tuhan itu adalah gembala yang sangat lemah lembut. Saya menjadi anak Tuhan selama 46 tahun. Dan sering sekali saya mengacaukan rencana Tuhan, tetapi tidak pernah sekalipun Allah Bapa itu pernah meninggikan suaranya dan berbicara dengan penuh kemarahan kepada saya. Tidak pernah. Kapan terakhir Tuhan marah kepada engkau dan berteriak kepada engkau? Tidak pernah kan? Para bapa, mari kita mencoba untuk hidup dengan zero anger atau tanpa kemarahan sama sekali. Jangan tinggikan suaramu dan kehilangan tempermu. Jangan biarkan anak-anakmu takut kepada engkau. Jangan biarkan mereka takut. Setiap kali mereka mendengar engkau datang mendekat mereka, mereka takut. Jangan biarkan mereka takut untuk mengerjakan engkau atau gagal. Saudara, mari kita mencapai kemarahan yang nol, tanpa kemarahan sekali. Saya juga mendengarkan beberapa Quran. Seorang pria pergi ke toko untuk membeli bahan makanan, tetapi anaknya kemudian marah-marah. Dia melempar barang-barang di barang belanjaannya, tetapi ayahnya itu sangat tenang sekali dan dia mengatakan, "Jangan khawatir Donald, semuanya itu baik-baik Donald. Kita akan segera pulang rumah Donald." Seorang ibu dekat di situ sangat terkejut sekali. Oleh karena ayahnya itu, dia berkata, "Tuhan, saya sangat kagum sekali bahwa engkau dapat sangat kalem sekali. Saya tidak pernah melihat kesabaran yang seperti itu." Kemudian dia melihat anak itu dan berkata, "Donald, tolonglah, apa masalahnya?" Tiba-tiba papanya bilang, tidak, ma'am, engkau salah. Ini nama anakku, Henry, aku Donald." Dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Poinnya di sini adalah ini. Saudara harus belajar untuk menjadi sabar dan lemah lembut ketika engkau mengajar sebagai seorang ayah. Di dalam perjanjian lama, pengajar bangsa Israel itu adalah para nabi. Jadi ketika para nabi di rumah, tidak hanya engkau imamat, tetapi engkau juga adalah nabi untuk mengajarkan. Engkau harus belajar untuk bernubuat kepada anak-anakmu. Berbicara akan visi-visi, pengharapan, masa depan di dalam hati mereka, pikiran mereka. Katakan kepada mereka, engkau dapat melakukan segala sesuatu di dalam Kristus yang menguatkan engkau. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan menjadi di atas dan bukan di bawah. Saudara, engkau akan menjadi diberkati ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar. Engkau adalah orang yang memiliki masa depan di dalam Tuhan. Bernubuatlah kepada anak-anakmu. Para bapa, engkau adalah penyemangat terbesar bagi anak-anakmu. Katakan kepada mereka, aku yakin kepada engkau dapat melakukannya. Ketika saya dilepaskan dan kembali ke rumah tahun 2019, hal yang pertama yang ayahku lakukan adalah untuk bernubuat kepadaku. Dikatakan, Kong, selamat datang di rumah. Engkau memiliki 20 tahun lagi untuk melayani Tuhan. Tuhan ingin menggunakan engkau dengan cara yang luar biasa. Aku percaya kepada engkau. Aku berdoa bagi engkau. Dan aku akan selalu mengasihi engkau. Ayah saya itu adalah penyemangat saya. Dan dia menjadi nabi bagi saya hari itu ketika saya masuk ke dalam rumah. FATH. H itu adalah healer atau penyembuh. Seorang ayah itu adalah seorang penyembuh. Ketika saya berusia 11 tahun, satu hari saya berjalan ke Perpustakaan Nasional. Hari itu adalah pertama kalinya saya menggunakan jam tangan ayahku, karena dia akan menjemput aku ketika perpustakaan itu tutup. Jam itu sangat berharga sekali secara sentimental bagi ayah saya, karena dia selalu menggunakannya untuk berpergian di sekeliling dunia sejak muda. Tetapi ketika saya di luar perpustakaan, saya itu dirampok oleh dua orang pria. Mereka membawa aku dan kemudian merampok saya, dan saya syok sekali. Saya berjalan sendirian. Saya masih berusia 11 tahun. Saya berjalan sendirian ke City Hall dan mencari ayah saya di kantornya. Ketika saya melihat dia, saya menangis dan mengatakan kepada dia apa yang terjadi. Ayah saya tidak memarahi saya, dia memeluk saya dan mengatakan, "Nggak apa-apa." Dan yang paling penting adalah bahwa saya tidak terluka dan dia tidak pernah menyinggung jam itu lagi. Segera setelah itu aku disembuhkan dari trauma karena dirampok orang. Menjadi seorang ayah adalah untuk menjadi seorang penyembuh. Lihatlah ke Allah Bapa kita sendiri. Mazmur 147. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Terkadang kita berpikir bahwa anak-anak kita tidak membutuhkan kita lagi, terutama
ketika mereka sedang bertumbuh dewasa, tetapi tidak peduli seberapa tuanya mereka, setiap anak itu membutuhkan ayah-ayahnya. Ketika pemerintah British Derek Redmond jatuh di tahun 92 Barcelona Olimpiade Olimpik, seluruh stadion itu terkesima. Ini mereka karena dia adalah favorit untuk memenangkan 400 meter, tetapi setelah 5 operasi daripada Achilles tendonnya, kakinya tidak sanggup lagi. Dia uratnya terpelencok. Ayahnya itu hanya pemilik toko mesin yang sangat sederhana sekali. Ketika dia melihat anaknya itu berjuang di tengah lapangan, dia berlari, menuruni tangga dan berlari kepada dia, dan kemudian menaruh lengannya di sekitar dia. Ini adalah ayah yang sederhana, datang kepada seorang pemenang. Ketika Derek melihat itu adalah ayahnya, dia kemudian bersandar kepada baunya dan kemudian menangis. Dia mungkin sukses, dia kaya, pemenang di Inggris. Tetapi ketika dia terluka, yang dia butuhkan adalah ayahnya. Lihatlah ini. Di stadium itu orang-orang itu menghargai dia. Ketika dia melewati garis akhir, ayah dan anak ini saling bersandaran bau dari bau. Tidak ada anak yang terlalu tua untuk sentuhan kesembuhan dari ayahnya. Bukankah ini sangat indah sekali? Amin. Di tahun 2010, ketika kasus itu terjadi 10 tahun yang lalu, saya sangat terkejut sekali, saya sangat trauma sekali untuk bertemu dengan orang lain. Saya tidak ketemu dengan ayah saya sampai 5 hari kemudian. Ketika dia mengunjungi saya, ketika ayah saya itu melihat saya, dia memegang tangan saya dan memeluk saya dan berkata, "Aku mengasihi engkau." Segera, saya menangis. Saya mungkin adalah pendeta senior gembala senior daripada gereja yang besar. Dan saya mencapai kesuksesan dalam kehidupan saya, tetapi tidak peduli, itu tidak masalah sama sekali. Yang saya butuhkan waktu itu adalah ayah saya. Dan ketika saya menerima kesembuhan di dalam jiwa saya, setiap anak, setiap putra, setiap putri itu membutuhkan kesembuhan yang hanya dapat diberikan oleh papanya. E itu adalah example atau teladan. Seorang ayah itu adalah seorang teladan. Setiap ayah itu harus menjadi teladan. Bukan hanya memberikan perintah-perintah saja. Sebagai seorang Allah Bapa itu adalah teladan yang luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Bagaimana kita dapat belajar murah hati dari Allah Bapa? 1 Petrus 1 menuliskan, "Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku hidup. Aku kudus." Bagaimana kita bisa belajar tentang kekudusan? Karena Tuhan itu kudus. Oleh karena Tuhan itu adalah kudus dan dia adalah Tuhan yang seperti Kristus, maka kita mau menjadi seperti Kristus juga. Kristus Yesus sendiri mengatakan bahwa alasan bahwa kasihnya itu begitu besar adalah karena dia mengikuti teladan ayahnya. Yohanes 15, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu." Para bapa, ketika engkau berjalan kepada anak-anakmu, engkau harus dapat mengatakan, "Anak-anakku, kasihlah mamamu seperti aku mengasihi mamamu. Berdoalah seperti aku berdoa. Layani seperti aku melayani. Ampuni satu dengan yang lain seperti aku mengampuni. Gunakan bahasa yang aku pakai. Mengasihi Tuhan seperti aku mengasihi Tuhan." Papaku bukan papa yang sempurna. Tetapi saya belajar banyak sekali contoh-contoh teladan di dalam kehidupannya. Seperti papaku itu tidak pernah terlambat untuk setiap temu janji. Jadi dalam kehidupan saya selalu berusaha untuk tidak telat. Di dalam pertemuan, papa saya tidak pernah meminta saya untuk memiliki nilai terbaik selama saya berusaha yang terbaik di dalam pelajaran saya. Saya juga melakukan yang sama dengan Dayan. Saya tidak pernah menekan Dayan di dalam pekerjaannya. Ayah juga suka mengantar saya ke sekolah ketika saya masih muda. Di sekolah saya harus tiba di sekolah setiap pagi jam 6.15. Pagi ya, jam 6.15 pagi.
Tapi ayah saya selama bertahun-tahun akan mengantarkan saya ke sekolah. Dapatkah saudara bayangkan? Apa yang akan dia lakukan selama 2 jam kemudian, 2 jam 15 kemudian sebelum kantornya dibuka? Kantornya dibuka jam 9. Apa yang akan dia lakukan dari jam 6.15 sampai jam 9? Tetapi dia melakukan itu selama bertahun-tahun tanpa komplain sama sekali. Karena melihat teladan ayah saya itu, saya sangat terpengaruh sekali. Oleh karena itu saya juga suka menyetir untuk mengantar Dayan ke sekolah. Bagi saya itu adalah sebuah kehormatan. Dan saya belajar dari ayah saya. Dia adalah contoh teladan dalam hidup saya. Sekali lagi ada spiritual dimension untuk pembapaan. Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan itu akan menunjukkan cahaya atau bayangan gelap di dalam keluarga kita, di dalam anak-anak kita. Kalau kita memberontak, hidup dalam pemberontakan di dalam dosa, dosa kita itu juga akan berpengaruh kepada anak kita dan anak dari anak kita. Menjadi seorang ayah itu seperti payung yang raksasa bagi keluarga kita. Kita adalah spiritual covering bagi keluarga kita. Kita adalah perlindungan rohani bagi keluarga kita. Setiap kali kita berdosa, maka ada lubang yang diciptakan di dalam payung kita. Semakin kita berdosa, semakin lubang itu akan membesar. Ketika setan itu menghujani serangan dalam kehidupan kita, dia hanya dapat menyerang melalui hujan, melalui lubang-lubang di payung kita. Jadi ketika kita hancur hati, ketika kita mengacaukan kehidupan kita, maka kita harus datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Ketika kita mengakui dosa kita, meminta pengampunan Tuhan, maka akan ada tembelan-tembelan di dalam payung itu. Payung saya memiliki banyak sekali tembelan karena saya tidak sempurna. Kita adalah contoh rohani bagi keluarga kita. Ketika kita hidup di dalam dosa, sekalipun itu adalah dosa rahasia, keluarga kita tidak akan pernah hidup di dalam keharmonisan. Mereka tidak dapat menikmati damai sejahtera Tuhan. Jadi kita harus menyerahkan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dan menjadi spiritual covering atau perlindungan rohani yang mana Tuhan inginkan untuk kita. R itu adalah reliable atau dapat diandalkan. Sebagai seorang Bapa, engkau harus menjadi orang yang dapat diandalkan. Karena Allah Bapa kita itu dapat diandalkan. Kita dapat mengandalkan Tuhan. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah engkau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia. Allah seperti apakah Allah kita? Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintah-perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan itu sangat konsisten sekali. Tuhan tidak pernah mudi, dia tidak pernah memiliki hari yang buruk, dia itu sangat konsisten sekali. Tuhan tidak bangun pagi dan kemudian mengatakan, aduh aku kesel hari ini, aku akan marah kepada seseorang. Tidak, Tuhan nggak seperti itu. Kabar baiknya adalah Tuhan itu selalu konsisten. Dia selalu dapat diandalkan. Tuhan dengan setia itu memberikan kasih-Nya. Dia itu selalu mengampuni. Dia selalu penuh murah hati. Dan dia selalu memberikan engkau hadirat-Nya. Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia selalu peduli. Dia itu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat dapat diandalkan. Dia memenuhi kebutuhan kita. Kita dapat mengandalkan Dia untuk memelihara kita. Sebagai seorang Bapa, kita harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi kehidupan keluarga kita. Ada sebuah gurauan lagi, sebuah cerita, ada seorang anak muda itu membawa tunangannya ketemu dengan orang tuanya. Setelah makan malam, mamanya itu berbicara kepada ayahnya untuk mencari tahu tentang anak muda ini. Jadi ayahnya ini mengundang tunangannya untuk minum. Jadi apa rencanamu, anak muda? Oh, saya adalah mahasiswa Alkitab. Mahasiswa teologi katanya. Sangat luar biasa. Tetapi apa yang akan kau lakukan untuk menyediakan rumah yang bagus untuk keluarga, untuk putra-putriku? Saya akan belajar, kata anak muda itu. Dan saya tahu bahwa Tuhanku akan menyediakan bagi aku. Ayahnya bertanya lagi, bagaimana engkau akan memberikan cincin yang indah yang dia inginkan? Oh, aku akan konsentrasi di dalam pembelajaranku, di dalam kuliahku, dan Tuhan akan memelihara, menyediakan. Ayahnya bertanya lagi, bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana engkau akan mendukung atau memelihara anakmu? Jangan khawatir, Pak. Tuhan itu akan menyediakan. Jadi percakapannya berlangsung seperti itu. Setiap kali ayah ini bertanya kepada anak muda ini secara idealis mengatakan bahwa Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menyediakan. Setelah itu dia pulang, mamanya bertanya,
Bagaimana sayang? Bagaimana anak muda itu? Ayahnya mengatakan, kabar buruknya adalah dia tidak memiliki pekerjaan dan tidak punya rencana. Tetapi kabar baiknya adalah dia berpikir bahwa aku adalah Tuhan. Karena pada akhirnya siapa yang akan menyediakan? Papanya itu akan selalu menyediakan. Yang terakhir, para ayah untuk dapat diandalkan, kata-katamu itu harus dapat dipegang. Kata-katamu harus dapat dipegang. Salah satu ayat yang luar biasa yaitu di dalam Mazmur 138 ayat yang kedua. Dikatakan, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Berapa dari saudara yang tahu bahwa nama Yesus itu adalah nama atas segala nama? Tidak ada nama yang lebih tinggi daripada nama Yesus Kristus, dan namanya, di dalam namanya Yesus setiap lutut harus bertelur, setiap lidah harus mengaku. Tetapi Tuhan telah melipat gandakan melebihi firman-Nya, janjinya melebihi namanya. Roma 11 ayat 29 mengatakan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ketika kita tidak menepati janji kita, tidak ada rasa percaya, tidak ada hubungan. Dan kita bertanya-tanya kenapa anak kita itu sangat buruk sekali hubungannya dengan kita. Para bapa, janjimu itu penting bagi anak-anakmu. Ayah yang tidak konsisten itu membuat anak-anaknya itu tidak nyaman, tidak aman. Ayah yang tidak dapat diandalkan, keluarganya itu tidak stabil. Saudara harus memutuskan untuk menjadi seorang ayah yang dapat diandalkan hari ini. Jadi FATHER, father. Seorang father itu adalah seorang sahabat, seorang penasehat, seorang pengajar, seorang penyembuh, seorang teladan, dan seorang yang dapat diandalkan itu adalah seorang bapak. Pada hari ayah ini, saya ingin memberitahukan beberapa hal yang bisa saudara lakukan. Kalau engkau adalah putra atau putri dan papamu itu masih hidup, berkatilah dia minggu ini. Makan bersama dengan dia. Luangkan waktu dengan dia. Tulislah sebuah daftar yang engkau suka tentang papamu. Terlepas daripada apa tanggapannya, katakan bahwa papa, aku mengasihimu karena engkau telah menjadi papaku. Engkau sangat berarti bagiku dan aku mengasihimu. Kalau papamu sudah meninggal, tuliskanlah sebuah surat bagi Allah Bapa. Tuliskan apa yang engkau hargai dari papamu. Hal-hal yang engkau pelajari tentang papamu, apa yang engkau rindukan, apa yang engkau sesali, termasuk area-area di mana engkau pikir bahwa ayahmu telah mengecewakan engkau. Dan dengan kasih karunia Tuhan, ingat engkau menuliskan bagi Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala area yang bisa engkau berkati Tuhan, engkau ampuni papamu yang sudah meninggal untuk hal yang lain. Kalau misalkan ada emosional, jangan tahan-tahan. Saudara dapat menangis, saudara dapat melepaskannya. Jangan menghabiskan kehidupanmu dengan akar kepahitan yang menggerogoti saudara. Kalau engkau tidak pernah mengenal siapa papamu, tulislah surat juga kepada Allah Bapa. Katakan kepada Allah Bapa, semua pertanyaan yang kau miliki tentang papamu yang tidak pernah engkau kenal. Katakan kepada Tuhan berapa engkau merindukan ayahmu. Dan ucapkan syukur untuk setiap pria yang pernah mengisi posisi sebagai papamu. Apakah kita diberkati untuk memiliki ayah kita? Atau enggak, kita harus memiliki pewahyuan tentang Tuhan sebagai Allah Bapa kita di surga. Mari kita menghadap Tuhan saat ini. Menyembah Tuhan karena Dia adalah Allah Bapa kita yang luar biasa. Haleluya. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. Oh, I've heard
of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You know, this Father's Day, Pada hari Ayah ini saya ingin menguatkan saudara untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada Dia sebagai Allah Bapamu, percaya sebagai seorang Bapa yang tidak pernah engkau miliki, percaya bahwa Dia akan menjadi seorang Bapa yang ayahmu tidak pernah menjadi ayah yang baik bagi engkau. Allah Bapa itu adalah Allah Bapa yang baik, dan Dia mengasihi engkau, dan Dia sempurna di dalam setiap jalan-jalannya, dalam setiap rencangannya. Dia peduli terhadap hutang-hutangmu, terhadap bisnismu. Dia peduli dengan anak-anakmu, membutuhkan keperluan apapun. Dia peduli tentang nilai-nilaimu, dia peduli tentang hubunganmu. Mungkin kadang-kadang engkau merasa sendirian, dia peduli dengan perasaanmu. Dia peduli dengan impianmu, pengharapanmu, ambisimu. Dia peduli dengan kesuksesanmu dan kegagalanmu. Dia adalah Allah Bapa yang baik, dan Dia sangat peduli dengan apapun yang engkau butuhkan di dalam kehidupanmu. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Haleluya. Oh, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved
Father's Day, Di hari ayah ini, maukah engkau berdoa bersama dengan saya? Tutup mata saudara dan mari kita berdoa bersama. Allah Bapa di surga, tolong aku untuk melihat Engkau sebagai Bapakku. Allah Bapa yang penuh dengan kasih. Ajar aku untuk melihat Engkau sebagai Allah Bapa yang tidak pernah mengecewakan aku. Allah Bapa yang mengasihi aku dan ingin mengenal aku. Ajar aku untuk melihat bahwa aku dapat dilindungi oleh-Mu. Bahwa aku dapat memiliki perhatian-Mu yang penuh. Engkau adalah Allah Bapa yang peduli, yang selalu menepati janji-janji-Mu. Dari hatiku aku berseru kepada Engkau. Abba Bapa, Abba Bapa, Engkau adalah Allah Bapakku. Aku memberikan hatiku kepada Engkau. Aku mempercayakan hidupku kepadamu. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan sekali lagi. it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, you're perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Father, today I Bapak, hari ini saya ingin bersyukur Tuhan, berdoa untuk setiap orang yang melihat Tuhan, yang adalah seorang ayah, apakah ayah kandung, ayah tiri, ayah angkat, atau seorang ayah rohani, ayah mertua. Kami ucap syukur untuk papa-papa ini. Engkau membangkitkan kami untuk saat-saat seperti ini. Tuhan, aku berdoa bahkan saat ini Tuhan ajar kami untuk menjadi seorang sahabat, untuk menjadi seorang penasehat, guru, pengajar. Ajar kami untuk dapat diandalkan, seorang teladan, penyembuh. Ajar supaya kami dapat menjadi orang yang dapat menjadi teladan. Ampuni Tuhan atas setiap kegagalan kami. Ampuni kami kalau misalkan kami menyebabkan adanya lubang-lubang di dalam payung rohani kami, sehingga itu bocor kepada anak-anak kami. Tuhan, aku berdoa saat ini, darah Yesus akan membasuh setiap dosa kami dan menambal setiap lubang-lubang dosa itu. Dan aku berdoa untuk curahan Roh Kudus ada atas setiap para bapa di dalam kuasa-Mu Tuhan. Dan Tuhan, hari ini aku minta Tuhan, supaya urapan-Mu itu Tuhan akan mematahkan setiap kuk Tuhan, mematahkan setiap kutukan dari setan Tuhan. Dan biarkanlah para bapa ini akan bangkit menjadi imamat yang rajani. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap orang yang percaya katakan amin dan amin. Terima kasih sudah bergabung di ibadah Hari Ayah ini. Tuhan adalah Tuhan yang baik dan Dia adalah Allah yang luar biasa. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Selamat Hari Ayah dan Tuhan memberkati.